Pada subuh hari Senin 12 Rabiul Awal tahun pertama sejak peristiwa tentara bergajah tahun 571 Masehi, 40 tahun kekuasaan Kisra Raja Persia. Cahaya terang menerangi istana Raja Romawi, itu kata Ibnu Sa'ad. Api abadi yang kekal abadi disembah orang Majusi padam. Gereja di Buhaira runtuh, itu riwayat Imam Tabari dan Al-Baihaqi. Abdul Muthalib membawa bayi mulia itu ke dalam Ka'bah, disembelihkan kambing akikah. Dia diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dikhitankan pada hari ke-7. Disusukan oleh Thuwaibah budak Abu Lahab yang baru saja melahirkan anak laki-laki bernama Masruh. Jadi saudara sesusuan Nabi. Thuwaibah menyusukan juga yang lain Hamzah, makanya Hamzah bin Abdul Thalib itu paman Nabi juga saudara sesusuan yang meninggal dibunuh oleh Wahsy waktu perang Uhud. Setelah itu dia menyusukan Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Umur 4 tahun dada Nabi SAW dibedah. Peristiwa ini terjadi di Bani Sa'ad waktu dia disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah. Jibril datang kepada Rasulullah waktu dia sedang main sama anak-anak, lalu Jibril menariknya, membuatnya pingsan, dibelah dadanya, kemudian mengeluarkan jantungnya, dikeluarkan segumpal darah. Jibril berkata, ini bagian dari setan. Kemudian Jibril mencucinya dengan bejana emas, dengan air zam-zam, mengumpulkannya kembali dan mengembalikannya ke tempatnya. Lalu anak-anak kecil itu datang ke ibu susu mereka. Kata mereka, Muhammad sudah dibunuh. Jadi anak-anak itu melihat. Mereka datang menemui Nabi dalam keadaan pucat. Anas berkata, yang meriwayatkan Anas bin Malik, apa kata dia? Ara athara dhalikal mikhyat. Saya melihat bekas jahitan di dada Nabi. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini pernah melihat dengan matanya bekas jahitan itu di dada Nabi. Jadi itu bukan kiasan, memang betul-betul dibedah dada Nabi. Hadisnya sahih. Jangan cepat betul dia. Hadis Sahih Muslim. Terus 6. Umur 6 tahun Halimah merasa khawatir, maka dikembalikannya lah Nabi ini kepada Aminah, Sayyidatuna Aminah. Lalu kemudian dibawalah Nabi untuk ziarah ke makam Abdullah di Yathrib. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Itulah dia meninggal. Lalu dibawalah ke sana. Maksud hati untuk mengenalkan ke almarhum ayah. Inilah kubur ayah engkau. Begitu balik dari sana meninggal pula Sayyidatuna Aminah di Abwa. Bisa antum bayangkan. Maksud hati mau mengenalkan anak ke almarhum ayah, pulang waktu pergi ayah tak ada. Begitu balik ayah tak ada, mak tak ada. Umur 8 tahun Abdul Muthalib membentangkan karpet di samping Ka'bah. Anak-anak Abdul Muthalib tak ada yang berani duduk di ambal itu. Nabi Muhammad duduk. Tak seorang pun anak, Nabi Muhammad duduk situ. Lalu kemudian anak-anak Abdul Muthalib yang lain melarang, jangan Muhammad jangan duduk situ. Kata Abdul Muthalib, biarkan dia. Kenapa? Ayahnya sudah meninggal dunia. Demi Allah dia akan memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi Abdul Muthalib sudah ada firasat bahwa cucunya ini nanti orang hebat. Kemudian dia duduk bersamanya, diusapnya pundak cucunya itu. Senang dia menengok Nabi Muhammad SAW. Umur 12 tahun dibawa. Ayah meninggal, emak meninggal, paman meninggal, atuk meninggal. Sekarang dibesarkan oleh paman. Paman ini susah pula. Abu Thalib di antara adik-beradik yang 10, dia lah yang paling susah, anaknya banyak. Dibawalah berdagang. Panas, bernaung di atap tempat Bahira. Bahira ini pendeta. Keluar Bahira. Bahira seumur hidup tak pernah keluar. Pakaiannya dicucikan, makanannya diantar. Hari itu dia keluar. Kata dia, hadza sayyidul alamin. Ini anak kecil yang kau bawa ini, inilah pemimpin semesta alam. Dia ini utusan Allah, rahmatan lil alamin. Abu Thalib terkejut, dari mana kau tahu? Kata Bahira, waktu kalian tadi naik ke atas bukit, semua batu dan pokok kayu itu bersujud kepada anak ini.
Mereka sujud hanya kepada Nabi. Batu, pokok kayu tak bersujud, hanya bersujud kepada Nabi. Aku mengetahuinya dari stempel kenabian. Ku tengok di pundaknya, ku tengok batu bersujud, pokok kayu bersujud, ku tengok pundaknya ada stempelnya di belakang. Seperti buah apel. Kami menemukannya dalam kitab suci kami. Jangan bawa keponakanmu ini ke negeri Syam. Bawa dia balik pulang ke rumah. Di sana orang Yahudi sudah menunggu. Mereka hanya mau Nabi terakhir itu keturunan dari puak Yakub. Kalau dah lahir dari yang lain, mereka akan bunuh. Bawa balik. Maka Abu Thalib membawanya pulang. Umur 12 tahun. Terus, umur 20 tahun. Terjadilah perang antara Kinanah dengan Quraisy di pasar Ukas. Penyebabnya gara-gara seorang suku Kinanah membunuh 3 orang Quraisy. Disebut dengan Harbul Fijar. Waktu itu mereka melanggar larangan perang di bulan Muharram. Nabi SAW ikut perang tersebut dan tugas dia menyiapkan anak panah untuk paman-pamannya. Pamannya dari golongan Quraisy melawan Bani Kinanah. Dia menyiapkan anak-anak panah. Umur 20 tahun. Kerja dia mengembalakan kambing Bani Sa'ad. Berdagang bersama Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Barang-barang itu dibawa. Dia membawakan barang orang Makkah Al-Mukarramah. Mandiri dia. Ayah tak ada, mak tak ada, atuk tak ada, tinggal sama paman. Makannya dari mengembala kambing dan membawa barang dagangan. Umur 25 tahun. Seorang perempuan kaya, bangsawan bernama Khadijah binti Khuwailid. Banyak pedagang membawa barang dagangannya, sistem bagi hasil. Tapi tak yang macam ini laku sekali. Lalu kemudian Nabi SAW membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Nabi SAW bawa barang tersebut bersama seorang laki-laki namanya Maisarah. Maisarah ini budak dari Khadijah. Khadijah heran, kenapa barang-barang yang ini laku? Kata Maisarah, memang lain nih ya yang menjual ini. Lalu Maisarah pun menunjukkan itulah orangnya Sayyidina Maulana Muhammad SAW. 25 tahun umur. Menarik, mulia, cerdas, rasional, jujur, amanah. Banyak para penguasa orang kaya ingin meminang Khadijah. Nafisah binti Munabbih menyampaikan niat Khadijah ke paman-paman Nabi. Jadi Khadijah yang menawarkan dirinya, lalu kemudian disampaikan Nafisah kepada pakcik-pakcik Nabi. Pakcik-pakcik Nabi inilah yang meminang. Pernikahan dihadiri oleh Bani Hashim. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim. Anak cucu cicit Hashim ini yang melaksanakan pernikahan. Maharnya 20 ekor unta. Jadi kalau 30 juta kali 20 ekor, 600 juta. Nabi SAW monogami, maksudnya istrinya satu saja bersama Khadijah. Lahirlah anak-anak Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Abdullah, Thayyib dan Tahir. Semua meninggal ketika Nabi masih hidup. Satu-satunya yang meninggal sesudah Nabi 6 bulan, itulah dia Sayyidatuna Fatimatuz Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Terus umur 35 tahun terjadi renovasi Ka'bah. Komplik 4 hari. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Berperang mereka, siapa yang layak meletakkan Hajar Aswad? Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi punya ide. Siapa yang pertama kali besok masuk ke Masjid Haram, dialah kita suruh meletakkan Hajar Aswad nih, daripada kita berkelahi. Besok pagi mereka intai siapa yang masuk. Yang masuk pertama kali adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mintalah dia. Mereka bentang selendang panjang, mereka letakkan Hajar Aswad itu di tengah. Mereka minta dia meletakkan, tapi dia tidak petantang-petenteng. Dimintanya kain selendang panjang, maka kepala-kepala suku memegang ujung selendang itu, dan akhirnya Nabi meletakkan. Dia ingin orang-orang itu juga, dia tahu orang ini pembesar-pembesar, ingin namanya besar juga. Maka dimintanya orang itu. Begitulah bijaksananya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus jadi fase kehidupan Nabi itu lahir 40 tahun, dapat wahyu, 3 tahun dakwah rahasia, habis itu hijrah, 13 tahun di Madinah, di Makkah, habis itu 10 tahun di Makkah. Itu singkat. Terus umur 38, 39, 40 dia bertahanus di Jabal Nur. Umur 38 dia naik, tak ada kejadian. Umur 39 naik lagi, tak ada kejadian. Umur 40 barulah ada kejadian.
Datang makhluk yang begitu besar, memeluk dia, lalu kemudian menyuruhnya membaca. Akhirnya dia bacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Menggigil dia kedinginan turun, diselimuti oleh Khadijah. Maka Allah memanggil dia, ya ayyuhal muddaththir, wahai engkau yang berselimut. Khadijah lah yang membawa dia menemui Waraqah. Kata Waraqah bin Naufal, sesuai dengan kitab yang kubaca, yang datang kepada dia ini adalah Namus, malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa, sekarang datang kepada dia. Nanti ketika orang Makkah ini akan mengusir dia dari kampung ini, aku yang akan menolong dia, kata Waraqah. Rupanya niat Waraqah tak sampai. Sebelum Nabi dihalau, Waraqah meninggal dunia. Tapi niat Waraqah sudah sampai. Terus umur 41, 42, 43, perempuan pertama masuk Islam Khadijah. Hamba sahaya pertama masuk Islam Zaid bin Harithah. Anak-anak yang pertama masuk Islam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pria dewasa yang masuk Islam Abu Bakar Siddiq. Lalu dia mengajak Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Ini dakwah secara berangsur-angsur, senyap-senyap, dakwah person. Umur 41, 42, 43. Terus umur 44 mulai terang-terangan. Nabi mengundang pembesar Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, 45 orang. Nabi naik ke atas bukit Safa. Seandainya aku katakan di belakang bukit Safa itu kalau menghadap kiblat namanya Jabal Abi Qubais, bukit paling besar. Jabal Qu'aiqian, satu Jabal Abi Qubais. Kalau ku katakan di belakang Jabal Abi Qubais ini ada pasukan musuh menyerang kita, percaya kalian? Kata orang Makkah, percaya kami ya Muhammad. Engkau kami gelar dari kecil Al-Amin, kau jujur tak pernah bohong. Kalau ku katakan aku dapat wahyu, kalian percaya? Disitulah mereka mengamuk. Alihadza jama'tana, untuk ini rupanya kau kumpulkan kami. Tabbat laka, turun ayat tabbat syada abi lahabin wa tab. Nabi SAW lanjut umur 44 sampai 53. Jamaah haji dihadang untuk mendengar dakwah Nabi. Momen berkumpul jamaah haji ramai, disitulah mestinya Nabi menyampaikan dakwah, dicegat, tak boleh. Jadi zaman sekarang bagaimana supaya orang berkumpul ramai? Buat maulid. Jadi kalau tak boleh ramai dengan tak boleh maulid, ini ulah ini sama dengan ulah Abu Jahal pula. Nabi SAW diejek, ditertawakan, dibilang gila, majnun, sahir, tukang sihir. Apa maksudnya? Pembunuhan karakter. Orangnya tak dibunuh, karakternya dibunuh. Masyarakat dihadang untuk mendengar dakwah Nabi. Penyebaran isu, siksaan fisik, teror. Paman Utsman bin Affan digulung pakai tikar, digulung badannya itu pakai tikar daun, kalau kita daun pandan, pakai daun kurma, habis itu dinyalakan api di bawah. Begitu cara mereka menyiksa. Mus'ab bin Umair tak diberi makan minum, diusir dari rumah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi disiksa sampai hilang ingatan. Bilal bin Rabah disiksa dengan batu, diikat dengan tali, diserahkan kepada anak-anak Makkah, menarik-narik dia macam orang gila. Ammar bin Yasir disiksa satu keluarga. Ammar, Yasir, Sumayyah. Sumayyah mati syahid, perempuan pertama mati syahid Sumayyah. Abu Fukaihah dijemur, diikat dengan rantai besi sampai hilang ingatan. Khabbab bin Arth disiksa dengan api. Lalu kemudian disiksa sampai buta. Sahabat Nabi itu disiksa sampai buta. Itu cuma teror untuk menakut-nakuti. Jadi kalau antum tengok sekarang ada ustadz disiksa, ditangkap, nakut, itu untuk nakut-nakuti saya itu. Umur 44 sampai 53 teror terhadap pembela Nabi. Abu Talib. Mana mereka berani ganggu Nabi? Siapa backingnya? Abu Talib. Apa kata Abu Talib? Wallahi, kata Abu Talib, demi Allah, lan yasilu ilaika, mereka tak akan bisa sampai kepada engkau. Sampai aku dikubur orang nih ke dalam tanah nih, baru mereka bisa menyentuh engkau. Makanya waktu Abu Talib masih hidup, mana ada yang bisa mengganggu Nabi? Anak-anak Nabi, Abu Lahab memaksa kedua anaknya namanya Utbah dan Utaibah
ceraikan istri kalian. Kebetulan istrinya itu anak Nabi, menikah anak Abu Lahab itu dengan anak Nabi. Jadi Nabi dengan Abu Lahab itu satu sisi antara kemanakan dengan pakcik, satu sisi juga besan, nikah anak, disuruh ceraikan anak Muhammad. Ruqayyah dengan Ummu Kalsum menteror. Ummu Jamil ini istri Abu Lahab, namanya Arwa binti Harb bin Umayyah, saudara kandung Abu Sufyan. Teror fisik, menebarkan duri-duri kotoran di jalan. Semua jalan yang dilewati Nabi itu diserakkannya kotoran unta di situ. Teror non fisik, fitnah, gosip, macam-macam. Makanya dia azabnya itu satu keluarga, azabnya itu. Tabat siada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hamma latal hatab. Satu-satunya satu surat, satu keluarga, itulah untuk Abu Lahab. Ayat-ayat kisah teror. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah mereka pengumpat, pendusta, penipu, pencela, pengejek. Siapa itu? Umayyah bin Khalaf. Kerjanya mengejek Nabi, mengumpat, mencela. Padahal belum ada Facebook lagi orang ini. Gimana kalau hidup dia ini sekarang? Berapa grup-grup dia ini? Yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah, banyak menghalang. 9 sifat mereka itu. Namanya Al-Akhnas bin Syarik Al-Thaqafi. Fala saddaqa wa la shalla. Tak mau percaya dan tak mau salat. Itu Abu Jahal. Mendengarkan bacaan Quran tapi tak percaya. Melarang Rasulullah melaksanakan salat. Tak boleh Nabi salat samping Ka'bah. Terus strategi Rasulullah perlu markas. Ini perlu markas. Akhirnya ada rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi kita tak bisa, kita bertahun-tahun udah dakwah nih ke masjid-masjid tak bisa, mesti ada markas. Akhirnya ada markas di Baitul Habib, ada markas di YTWU, ada markas di Ma'had Az-Zahra. Akhirnya sekarang kita ada markas. Lalu mencari peluang baru. Di sebagian sahabat mengungsi ke Habasyah, Ethiopia. Raja Ethiopia ini baik, itulah dia Najasyi. Terus 45 hijrah ke Habasyah, bulan Rajab tahun ke-5, 12 orang laki-laki, 4 perempuan. Ketuanya Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, anak Nabi. Rombongan kedua, kloter kedua 83 orang, laki-laki 19 perempuan. Teror sampai ke Ethiopia. Amr bin As, waktu itu dia belum masuk Islam. Abdullah bin Abi Rabi'ah mengejar, menghasut Najasyi. Najasyi, jangan kau terima orang ini. Najasyi, jangan terima. Jadi kalau zaman sekarang lah itu di cancel lah visa tak boleh masuk ke sana. Tapi untungnya Najasyi tak bisa dipengaruhi. Najasyi ini kalau sekarang mungkin Malaysia sama Brunei lah, tak bisa dia dipengaruhi. Kasihnya pula lagi private jet, masuk juga sedikit. Najasyi minta, kata Najasyi, apa pendapat Muhammad SAW itu tentang Nabi Isa, tentang Isa. Dibacakan Najasyi surat Maryam. Meleleh mata air Najasyi mendengar bagaimana penderitaan Maryam melahirkan Nabi Isa. Tak ada itu dalam kitab dia. Selengkap-lengkapnya dalam Quran. Dari mana dapat ini? Itulah maka Nabi sholat ghaib. Sholat ghaib itu kronologisnya karena Najasyi itulah. Sholat ghaib itu adalah untuk Najasyi. Begitu respon Nabi kepada Najasyi. Terus 40 nama ini nampak ada secercah cahaya, mulai nampak cahaya. Kita pun malam ini nampak macam cahaya, rupanya drone. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Sebabnya Abu Jahal memukul Nabi. Dipukulnya Nabi di atas bukit Safa. Berdarah Nabi dipukul oleh Abu Jahal. Hamzah dia singa Allah, Asadullah. Keponakan kita dipukul. Maka dia merasa terhina, dia datang menemui Abu Jahal, dipukulnya pula. Abu Jahal pakai busur panah. Jadi antum kalau ada dipukul orang, pukul pula dia. Jangan kita diam. Cahaya semakin terang, bulan Zulhijjah tahun ke-6, masuk Islam satu lagi. Ini paling hebat, Umar bin Khattab. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, mana ada orang berani baca Quran kuat-kuat? Setelah Umar bin Khattab, kenapa orang takut? Umar bin Khattab pemenang lomba gulat pasar Ukas, juara bertahan. Jadi besok antum cari di Ramayana yang tegap-tegap, yang tukang parkir.
Mohon maaf ya, nanti disomasi pula masuk empat. Abdullah bin Mas'ud, apa kata Abdullah? Kami tak mampu sholat di samping Ka'bah. Tak berani kami sholat samping Ka'bah. Sampai akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi umur 46 Nabi udah nampak. Titik-titik kemenangan itu nampak di usia 46. Macam umur saya ini lah, saya 46 sekarang. Tawaran damai. Rupanya kalau kita udah mulai kuat, datang orang ingin mengajak berdamai. Al-Aswad bin Abdul Muttalib sama Aswad bin Abdul Uzza, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, As bin Wa'il mulai mengajak berdamai. Kalau sebelumnya kan menyiksa, menteror, ngejek, sekarang tak berani lagi. Mulai ngajak berdamai. Kira-kira kalau kita ganti-gantian ibadah gimana? Sebulan kami sembah Allah, sebulan nanti kau sembah pula Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud. Mulai berdamai. Ini kan udah dekat-dekat Pileg ini, cuma kalau kita berdamai ya gitu. Itu maka dikunci gerbang depan tuh. Mana bisa berdamai? Yang tak ada janji, tak ada nama, sampai mati tak terbuka. Terus. Umur 47, karena berdamai tak mempan, diembargo mereka. Bani Hasim, Bani Abdul Muttalib diembargo, tak boleh menikahi mereka. Muhammad SAW, anak Abdul Muttalib, anak Hasim, anak Abdi Manaf. Hasim dengan Abdi Manaf, atuknya, unyangnya ini, kelompok keluarga ini tak boleh menikah dengan mereka, tak boleh jual beli, tak boleh duduk-duduk pun tak boleh, kongko-kongko pun tak boleh, tak boleh interaksi sosial, tak boleh masuk ke rumah mereka bertamu, tak boleh bicara dengan mereka, sampai mereka menyerahkan Nabi Muhammad. Selama kalian tak menyerahkan Muhammad SAW, kalian kena embargo. Ditulis oleh, nama penulisnya itu Baqid bin Amir bin Hashim. Rasulullah mendoakannya supaya ya Allah lumpuhkan dia, kata Nabi, lumpuh dia betul-betul. Jadi kalau ada yang menghalang-halangi maulid ini, antum doakan biar lumpuh dia. Tak salah itu buktinya. Tak mempan orangnya lumpuh, channelnya lumpuh. Di masa sulit ini Abu Talib khawatir mereka membunuh Rasulullah. Dia memerintahkan Rasulullah agar tidur di tempat tidurnya Allah. Apa kata Abu Talib? Aku takut kau dibunuh mereka, tidur engkau di tempat tidurku, wahai Abu Talib. Dia diperintahkan anak-anaknya mengawal. Anak-anakku mengawal kau semua, wahai Rasulullah SAW. Terus, umur 50. Kertas embargo tersobek. Hisham bin Amr dari Bani Amir bin Lu'ay, ibunya bernama Atikah bin Abdul Muttalib. Jadi anak bibi Nabi. Jadi keluarga inilah kata orang Melayu, tak putus air di cincang. Siapa yang membela Nabi? Hamzah. Siapa yang membela Nabi? Anak Atikah, anak makcik Nabi. Keluarga yang membela. Lobi-lobi kafir musyrik kepada Abu Talib. Terus, Amul Huzn. Di saat Nabi perlu berpegang kepada dua dahan, disitulah dua-duanya patah. Kedua tempat berpegang itu patah, Abu Talib dan Khadijah. Khadijah meninggal, Abu Talib pun meninggal. Terus Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah, suaminya namanya Sakran bin Imran, wafat di Habasyah, Rasulullah menikahinya. Terus sedih di atas sedih, berdakwah ke Taif. Nama sukunya Saqib, dihalau mereka Nabi, diusir mereka Nabi. Tak ada tola'al badru alaina, tak ada marhaban ya nurul aini. Apa kata malaikat Jibril? Kalau sampai menetes darah kaki kau itu ke tanah, kuratakan mereka ini semua, wahai Muhammad SAW. Tapi Nabi di tengah kakinya berdarah itu, disapunya kakinya itu. Kalau saya lah begitu ditawarkan malaikat, kalau sampai kakimu berdarah itu menetes, hai Abdul Somad, kuratakan musuhmu ini. Saya pijak-pijakkan kaki itu ke tanah, biar rata mereka semua. Begitulah Nabi SAW. Terus nama-nama suku yang menolak: Bani Amir bin Sa'sa'ah, Muharib bin Kasfah, Fazarah, Ghassan, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abs, Al-Bakka, Kandah, Al-Harib bin Ka'ab, Azrah, Al-Hadarimah. Terus ada pelipur lara. Hidup tuh bergelombang, diejek orang, ada yang masuk Islam, diembargo orang, ada dibuka pertolongan, ada saja. Begitu kehidupan itu. Jangan pernah putus asa.
diperjalankan Nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu Isra'nya. Yang Mi'rajnya wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Isra dan Mi'raj. Terus beberapa orang menerima dakwah. Datanglah mereka dari luar Makkah. Datanglah Suwaid bin Samit, Iyas bin Mu'az, Abu Zar al-Ghifari, Tufail bin Amr ad-Dawsi, Dimat al-Azdi. Datang mereka menjumpai Nabi, masuk Islam. Terus umur 51, fajar baru datang dari Yasrib. Musim haji tahun ke-11 kenabian. Datanglah mereka masuk Islam. As'ad bin Zarara, Auf bin Haris, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, lalu kemudian Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah. Bulan Syawal tahun ke-11 Rasulullah menikahi Sayyidatuna Aisyah, menetap bersama pada bulan Syawal tahun pertama hijrah. Terus umur 52 bai'an Aqabah. Jadi kalau ada di antara kita umur 52 merasa udah tua betul, Nabi justru umur 52 itu adalah awal dari perjuangan. Makanya nanti kalau ada orang nanya antum, umur berapa Pak? 25 bilang. Ya, 52. Umur itu kan bukan masalah angka, dia masalah rasa. Musim haji tahun ke-12, 12 orang, 5 orang dari yang hadir tahun lalu datang lagi, ditambah 7 orang. Itu dia orang-orangnya. Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Jadi strategi Nabi itu bukan ujuk-ujuk kata orang Jawa tiba-tiba datang ke Madinah. Enggak, persiapannya dari umur 52, 53 baru sampai ke Madinah. Terus umur 53 bai'at Aqabah kedua, musim haji tahun ketiga, jumlah 13, tahun peserta yang bai'at Nabi makin ramai. 73 orang laki-laki, 2 perempuan. Namanya Nusaibah. Itulah dia Nusaibah yang tempat markasnya Kiai Idrus Ramli, Nusaibah dengan Asma binti Amr. Terus pengangkatan para penanggung jawab. Jadi nanti kalau udah diangkat ini ada penanggung jawab, mas'ul kajian Riyadhus Shalihin, ini penanggung jawab. Grup WhatsApp ini penanggung jawab. Baitul Habib, ini penanggung jawab. Nah, itu adalah strategi Nabi. Jadi jangan dakwah ini pengajian ramai habis itu selesai. La salam wala kalam. Tiba-tiba jumpa mabuk lagi. Bukan begitu. Ada diangkat. Ini penanggung jawab, ini ketua grup WA, ini yang bertugas membangunkan tahajud malam. Telepon sana, telepon sini. Tahajud bro, tahajud. Habis itu dia pula tidur. Terus umur 54 barulah Nabi hijrah. Rapat 14 kepala suku di Darun Nadwah. Kamis malam Jumat Nabi pergi bersama Abu Bakar menginap di Jabal Thur 3 malam. Ahad malam Senin bertolak menuju Yasrib. Saya memang betul-betul saya ringkaskan ini supaya anak-anak muda ini cepat dia nangkap. Habis itu buat baca selengkapnya bersama Habib. Ini poin-poin ringkasan-ringkasan. Memang saya dari dulu suka meringkas. Waktu kuliah dulu suka saya baca ringkasan-ringkasan. Terus umur 54 hijrah. Senin 8 Rabiul Awal 23 September tiba di Quba. Menginap 4 malam di Quba. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat berdiri satu masjid. Itulah dia Masjid Quba. Panjang umur sehat badan kita di Masjid Quba nanti sholat insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Sholat Jumat Nabi di kampung Bani Salim. Hari Jumat dia bertolak ke Madinah. Terus membangun Masjid Nabawi, mempersaudarakan Aus dan Khazraj, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, mempersaudarakan penduduk Madinah yang Islam dengan Yahudi bersaudara. Terus Piagam Madinah. Piagam Madinah. Inilah isinya Piagam Madinah itu, 12 pasal. Tak paham kami Pak Ustadz, cari anak-anak dari jurusan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah UIN. Udah kami tanya Pak Ustadz, dia pun tak paham juga. Minta terjemah sama Ustadz Al-Nam, sama Ustadz Hanafi. Terus masalah dan solusi. Orang kafir Quraisy Makkah tetap memerangi. Turun ayat. Uzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Ini. Jadi dari tadi awal tuh nggak ada perang. Sudah lama 13 tahun, 14 tahun barulah diizinkan berperang. Jadi anak-anak muda kalau diejek agama Islam ini agama perang membunuh. Gimana kita mau membela kalau kita tak paham? Ini cerita perang ini nanti lama. Awal itu tak ada perang.
Kafir Quraisy Makkah adalah kafir harbi, wajib diperangi. Orang Yahudi yang berkhianat wajib dijatuhi hukuman. Nasrani yang musuhi kaum muslimin diperangi hingga mereka membayar jizyah. Yahudi Nasrani musyrik masuk Islam tak boleh diganggu. Terus tahun 1 Ramadan perang Syariah, Syawal Syariah Rabi', Zulqa'dah Syariah Harar, Safar Ghazwah Abwa, Rabiul Awal Ghazwah Bawat, Rabiul Awal Ghazwah Safwan. Ini PowerPoint ini saya sendiri membaca, saya sendiri nulis, saya sendiri tulisan saya sendiri. Kalau ada salah-salah nanti diluruskan oleh Habib, oleh ustaz-ustaz kita. Mungkin saya waktu menulis itu karena mau buru-buru atau karena jadwal ceramah penuh atau terus. Safar 2 Hijrah, Ghazwah Abwa, Rabiul Awal tahun kedua. Saya urutkan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nama perangnya apa, peristiwanya apa. Untuk bahan ceramah saya waktu itu. Terus tahun Perang Badar. Perang Badar itu pakai strategi. Sengaja berkemah di dekat tempat menyimpan air. Supaya apa? Supaya musuh tak bisa minum. Kuasa air. Kalau mau menang, kuasai air. Air kita sekarang udah dikuasai Salafi. Awak mau lihat minum air. Iko enggak. Iko al-ma'mur dari Payakumbuh kau. Keluar dari kemah di awal waktu. Awal tema, kuasai tempat lokasi perang. Menangkap interogasi musuh. Nabi itu cerdas. Tangkap, tukang masak tangkap. Berapa ekor onta kalian potong? Ditanya Nabi, berapa pasukan kalian? Kata, aku tak tahu, aku masak aja kata dia. Berapa ekor onta kau masak satu hari? Dia bilang antara 9 sampai 10. Apa kata Nabi? Berarti jumlah pasukannya 1000 orang. Dari jumlah makanannya tahu Nabi berapa. Berdoa dari Isya Nabi berdoa sampai subuh. Sampai jatuh sorbannya dinaikkan Abu Bakar Siddiq. Jadi jangan bayangkan menghadapi musuh itu Bismillahirrahmanirrahim, la haula. Ini kan banyak ini mancing-mancing saya di grup-grup dia dikirim. Ustaz, teriakkan kita bebaskan Rempang. Iya, kalau aku tertangkap kau lari. Manas-manasi aja orang. Tadi ada di WA. Ustaz, kemana arah kita? Kasih arah katanya. Kepala kau. Setelah berstrategi baru datang pertolongan Allah, dikirim Allah malaikat, diturunkan hujan, Abu Jahal mati Abu Jahal, perang Badar itu mati Abu Jahal. Terus bulan Syawal tahun kedua, Bani Qainuqa Yahudi berkhianat, diusir Bani Qainuqa. Jadi Nabi pernah bertetangga sama Yahudi 2 tahun, habis itu mereka berkhianat, diusir. Bukan Nabi datang ke Madinah bawa pedang, Yahudi potong kepalanya, tidak begitu ceritanya. Sempat bertetangga 2 tahun, berkhianat orang itu. Baru dia dihukum. Terus tahun ketiga, ini 10 tahun lagi nih, sabar ini. Diam nih. Tahun ketiga menikah dengan Hafsah. Puncak daripada hubungan persaudaraan berakhir dengan pernikahan. Bagaimana hubungan dengan Abu Bakar? Menikah dengan anaknya. Bagaimana hubungan dengan Umar? Menikah dengan anaknya. Bagaimana dengan Utsman? Menjadi menantu. Bagaimana dengan Ali? Menjadi menantu. Antum kalau dekat berakhir dengan pernikahan. Pak, sesuai dengan ceramah Ustaz Somad kemarin, saya ingin mengakhiri hubungan kita ini. Dengan apa? Dengan pernikahan. Ini sebenarnya untuk meloloskan kalian yang tak laku-laku ini. Tahun ketiga Hijrah, perang Uhud. Itu dia. Perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan. Itu dia lokasi perang itu. Itu yang Jabal Uhud, itulah Uhud tuh yang panah 4 tuh Jabal Uhud. Lalu kemudian tempat pasukan pemanah itu yang ada tulisan Jabal Rumat, itu Jabal Rumat. Dir, itu Dir. Jabal Rumat, kanan tuh Dir. Nah, itu Jabal Rumat. Disitulah pasukan pemanah itu. Kata Nabi, nanti kalau aku turun di atas Jabal Rumat tuh Dir, Jaisul Muslimin. Di situ kaum muslimin, bukan bawah sedikit. Itu. Jangan nampakkan kali tak bisa baca Dir. Itu di situ jawab. Di situ jawab muslim. Awak udah bela-bela dia dari tadi. Dia pula salah tunjuk terus. Nah, di situ letak kaum muslimin, kata Nabi. Nanti kalau kaum muslimin ini menang di bawah,
kalian yang memanah di atas jangan turun. Nah, kaum musyrikin di belakang. Rupanya waktu menang turun pemasukan pemanah ini, berputar pasukan musyrikin ini memutar ke kanan. Nah, putarkan ke kanan dir, putarkan ke kanan. Nah, entah kemana-mana udah putaran itu udah. Macam naik Grab aja gue tengok. Nah, putar ke kanan, dipukul mereka dari belakang. Panglima perangnya Amr bin As. Waktu itu dia belum masuk Islam. Cemana mau jadi guide umroh ini? Nah, gitu. Begitu cerita perang Badar. Udah digambarkan itu. Lengkap semuanya. Nah, terus menikah dengan Zainab binti Khuzaimah. Nah, itu semua istri Nabi SAW. Nanti kalau diajak orang, banyak kali bini Nabi kalian. Nabi kami istrinya cuma segitu. Nabi Daud istrinya 100. Nabi Sulaiman 300. Ditambah lain-lain 1000. Ada buku, tak usahlah saya sebutkan judul bukunya, nanti kalian cari sendiri. Ada raja di Sumatera ini, bininya 1000. Jadi Nabi Muhammad segitu tuh tak ada apa-apanya. Jangan nanti pas kalian diajak orang anak muda, alah Nabi kalian istrinya banyak. Kau bandingkannya sama siapa? Sama PNS? Iyalah sikit. Bandingkan sama Raja Saudi Arabia, King Abdul Aziz itu berapa bininya? 60. Baca biografi. Gimana semangat kalian? Terus tahun keempat, dai yang dikirim Rasul dibunuh. Nah, itulah kronologis kunut nazilah. Allahumma la'an bani Ra'il, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Husayyah, kata Nabi SAW. Summa tarakahu. Setelah sebulan baca kunut itu ditinggalkannya. Kata Abdurrahman ibnu Mahdi, yang ditinggalkannya itu bukan kunutnya, yang ditinggalkan itu laknatnya. Kunutnya terus, laknatnya yang berhenti. Yahudi Bani Nadir berkhianat, mereka terusir. Terus tahun kelima, perang Khandaq, Parit, Ahzab. Bani Quraizah berkhianat, terusir. Jadi pengkhianatan Yahudi mulai tahun kedua, tahun keempat, tahun kelima. Tercampak mereka dari Madinah. Bukan diusir Nabi dari awal, sempat bertetangga. Tetangga yang tidak layak, wajib diusir. Terus tahun keenam, Umrah Hudaybiyah. Memimpi sahabat, ya Rasulullah, nampakku dalam mimpi kita masuk Masjid Nabawi. Masuk kita Masjidil Haram. Kata Nabi, kalau begitu kita umrah. Sampai di Hudaybiyah, Rasul menuju Makkah, 1.500 sahabat ikut dibawa Nabi. Sampai di sana dicegat mereka di Hudaybiyah, tak jadi masuk. Gagal masuk Makkah, perjanjian Hudaybiyah, berkirim surat kepada raja-raja, itu surat Nabi. Surat Nabi SAW kepada Raja Heraklius, kepada Raja Kisra, kepada Raja Mukaukis. Terus tahun ke-7, Amr bin As dan Khalid bin Walid masuk Islam. Perang Khaybar, Yahudi Khaybar terusir. Berapa kali Yahudi terusir? 4 kali. Tahun kedua, tahun keempat, tahun keenam, tahun ke-7. Nadir, Quraizah, Qainuqa, Khaybar. 91 orang mati syahid. Nabi menikahi Sofiyah. Ada istri Nabi itu yang orang Yahudi, Sofiyah. Nabi diracun di Khaybar. Nama yang meracunnya itu namanya Zainab bintil Haris, istri Salam bin Mishkam. Umrah qada, 2000 orang sahabat Nabi umrah. Terus tahun 8, Ghazwah Mu'tah. 10 Ramadan Fathu Makkah. 10.000 pasukan dibawa Nabi ke kota Makkah. Nah, inilah puncaknya. 10.000 yang dibawa Nabi ke kota Makkah, lengkap dengan tombak, baju besi. Nabi menetap di Makkah 19 hari, melaksanakan umrah dari Ji'ranah. Tahun ke-8. Terus tahun ke-10, hijrah, tahun utusan-utusan dakwah. Berdatanganlah utusan-utusan dakwah. Mereka semuanya masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Rupanya kalau kita udah menang, maka semua orang berbondong-bondong masuk Islam. Kalau udah menang, semua mengaku kawan dan saudara. Terus Haji Wada, 144.000 jamaah waktu Haji Wada. Nabi pun menyampaikan khutbah. Terus Inilah adri la'alli la alqakum ba'da ami.
Kata Nabi, selepas haji ini aku tak tahu entah jumpa kalian entah tidak lagi, kata Nabi. Terus bulan Safar tahun ke-11 Nabi ke Bukit Uhud. Pergi Nabi ke Bukit Uhud, ziarah dia, macam mengucapkan selamat tinggal, kemudian naik dia ke atas mimbar. Lalu kemudian kata Nabi, aku memberikan syafaat untuk kalian, aku jadi saksi kalian nanti. Lalu kemudian kata Nabi, ini telaga aku, telaga tempat minum. Aku diberi kunci kekuasaan di bumi, demi Allah aku tak khawatir kalian syirik. Insya Allah kalian tak ada yang syirik lagi, kata Nabi. Yang ku khawatirkan kalian nanti berebut dunia. Betul, tak ada yang syirik, tapi berebut dunia. Terus malam Nabi ke Baqi. Masuk Nabi ke pemakaman Baqi, samping kiri Masjid Nabawi. Mengucapkan salam dia, Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin. Habis itu lalu kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwa hidup ini macam sepotong tengah malam penuh dengan fitnah. Akhir mengiringi awal, yang akhir jauh lebih buruk daripada yang awal. Kami semua akan menyusul kamu wahai orang-orang Baqi. Terus Nabi mengantar jenazah ke Baqi. Dalam perjalanan pulang sakit kepala beliau, baginda. Makin panas suhu badannya, sampai panasnya itu terasa di alas kepala. Jadi di alas pakai kain, melekat panasnya itu di kain. Tapi dia tetap mimpin sholat berjamaah. 11 hari dia mimpin sholat dalam keadaan demam. Terus sakitnya makin parah, dibawa ke rumah Aisyah Ummul Mukminin, dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Sepupu-sepupunya ini, yang satu anak Abbas, yang satu anak Abu Thalib. Aisyah membacakan Al-Falaq, An-Nas, doa itu. Jadi kalau ada orang sakit, bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tapak tangan, disapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Syukur. Lalu kemudian ayat-ayat doa itu ke tapak tangan Rasul, diusapkan ke wajah dan ke badan Nabi. Terus suhu Nabi makin panas, makin tinggi, Nabi pingsan. Ketika Nabi bangun, sadar, disiramkan air ke wajahnya. Setelah ringan dia minta masuk ke masjid. Duduk dia di atas mimbar. Itulah terakhir kali dia duduk di atas mimbar. Hari Rabu terakhir kali di atas mimbar. Apa kata di atas mimbar itu? Kalau pernah aku mencambuk kuda, ujung cambuk itu kena ke belakang kalian, siapa yang mau balas, balaslah, kata dia. Kalau pernah cakapku menyakiti hati kalian, kalau kalian tersinggung, kalau kalian mau balas sekarang, balaslah. Kalau ada pernah duit kalian kupinjam, kalau kalian mau tuntut, tuntutlah sekarang. Hari terakhir dia naik ke atas mimbar, hari Rabu. Terus kemudian Nabi turun, dia laksanakan sholat zuhur. Kemudian dia naik mimbar lagi. Seorang laki-laki berkata, engkau ada utang 3 dirham ya Rasulullah. Kata Nabi kepada Fadl, bayarkan Fadl. Terus Nabi masih mimpin sholat maghrib. Dibacanya surat Al-Mursalat. Sholat Isya, sakitnya makin keras. Beliau tak bisa lagi keluar. Kemudian Nabi tanya, mereka udah sholat? Kata, mereka belum sholat ya Rasulullah, mereka menunggu engkau. Kata Nabi, ambilkan air. Kemudian Nabi mandi. Setelah itu dia pingsan lagi. Lalu ketika dia sadar, dia tanya lagi, mereka udah sholat? Kata Nabi. Kemudian kata mereka belum sholat ya Rasulullah, mereka tetap menunggu engkau. Sampai 3 kali kemudian beliau mengutus Abu Bakar. Itulah Abu Bakar menjadi imam. Abu Bakar Siddiq menjadi imam sholat sebanyak 17 kali sholat. Ingat tuh, 17 kali sholat. Isya hari Kamis sampai subuh hari Senin. Nah itu, ingat. Hari Rabu naik ke mimbar, maghrib masih Nabi imam, Isya hari Kamis sampai subuh hari Senin, itu Abu Bakar jadi imam. Nabi masih hidup. Kemudian Nabi sakitnya agak turun, agak ringan. Lalu kemudian Nabi keluar rumah, dipapah, berjalannya dipapah, sholat zuhur. Abu Bakar mimpin sholat. Kata Nabi, dudukkan aku di samping Abu Bakar. Duduk dia di samping Abu Bakar. Kemudian Nabi membebaskan hari Ahad. Hari Ahad, semua budak-budaknya dibebaskan. Semua budak. Bersedekah dia 6 atau 7 dinar.
1 dinar itu 4,25 gram emas. 7 dinar duitnya disedekahkannya semua. Semua senjata-senjatanya, pedangnya, tombaknya, sedekahkannya semua habis. Terus. Kemudian dari kamar Nabi menyingkap tirai. Tirai kamar Nabi itu terus langsung ke Masjid Nabawi. Karena dinding kamarnya itu terus ke dinding Taman Raudhah. Nabi membuka tirai. Sahabat tegak menunggu dia mau sholat. Waktu dibukanya tirai itu senyum dia. Nabi mengasih kode tangan, kata dia. Maksudnya kalian aja sholat. Dia tak sanggup lagi sholat. Di kamar. Terus Rasulullah kemudian memanggil Fatimah. Dia berbisik ke telinga Fatimah. Lalu kemudian Fatimah tersenyum. Kemudian kata Nabi, nanti kalau aku meninggal, kau yang paling dulu nanti akan menemani aku. 6 bulan setelah Nabi, betul Fatimah meninggal. Kau, kata Nabi, Sayyidatu nisa'i ahli jannah. Kau pemimpin penghuni surga. Terus kata Nabi, kata Fatimah, sakit wahai ayahanda, wahai Rasulullah. Kata Nabi, ini sakit yang terakhir Fatimah. Setelah ini tak ada lagi. Kemudian Nabi memanggil Hasan, Nabi memanggil Sayyidina Al-Husain, Nabi mencium mereka. Nabi menyampaikan pesan-pesan, Nabi menyampaikan wasiat-wasiat. Terus Rasulullah semakin parah. Kemudian Aisyah, kata Nabi, masih terasa sisa racun yang tertelan waktu di Khaybar. Aku merasakan sisa racun yang dikasih oleh orang Yahudi. Kemudian diletakkan kain menutup wajah Nabi. Ketika Nabi tersadar dari pingsannya, Nabi menyingkapkan kain itu. Apa kata Nabi? La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jangan jadikan kuburku sebagai tempat ibadah. Kemudian Nabi terus mengulang. Kata Nabi, as-salah, as-salah. As-salah, as-salah. Maksudnya hablum minallah, salat. Wa ma malakat aimanukum, hamba sahaya kamu, hablum minannas. Hamba sahaya paling lemah. Jangan kalian menyakiti orang, jangan kalian menzalimi orang. Hubungan kalian dengan Allah, salat, salat. Jangan tinggalkan salat. Hari Senin menjelang siang, Abdurrahman bin Abi Bakar masuk ke kamar membawa siwak. Lalu kemudian Nabi waktu itu di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Aisyah melihat mata Nabi, dia tahu bahwa Nabi ingin bersiwak. Lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah memecah ujung siwak itu dengan mulutnya. Air liur dia terakhir itulah ke mulut Nabi SAW. Nabi mengangkatkan kepalanya, Nabi bersiwak. Itulah kenapa para habaib. Kemudian Nabi masukkan tangannya ke dalam mangkok berisi air, lalu mengusapkan air itu ke wajahnya. Diusapkannya air itu ke wajahnya, kata dia, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya mati itu sakarat, sakaratul maut itu sangat menyakitkan. Terus menjelang siang hari Senin, selesai bersiwak, Rasulullah mengangkat tangannya ke atas, matanya ke arah atap kamar. Bibirnya bergerak, kata Nabi, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin. Nanti akan bersama dengan mereka yang sudah kau berikan nikmat, nabi-nabi, wasiddiqin, syuhada, salihin. Hidup itu menunggu mati. Kita ini semua ini kan menunggu malaikat maut semua ini kan. Hidup ini menunggu mati. Cuman yang namanya menunggu kan bosan, muak kali lah menunggu nih. Aku muak kali lah nunggu nih Pak Ustaz. Nunggu apa? Nunggu malaikat maut. Nah, supaya jangan muak kali kita nunggu malaikat maut ini datang, dikasihnya bini, dikasihnya anak, dikasihnya menantu, dikasihnya kawan. Akhirnya kita lupa bahwa kita ini menunggu mati. Ingat, kalau kita mati, 5 amal nilai yang kita bawa. Puasa, sholat, baca Quran, zikir, sodakoh. Kawan yang katanya kawan akrab, kawan dekat, ini kawan bro, besti, teman saya. Ingat, seakrab-akrabnya kawan, kita mati, dia makan ayam.
bubur kacang hijau, tahlil malam ke-7. Malam ke-3, malam ke-7, malam 40, 100 hari, 1000 hari, haul. Mati kita. Enak dia menjawab, sedap kali, untung kau mati, kata dia. Nah, bini yang katanya sehidup semati, adik sehidup semati, pas mati kita. Kau hidup, aku mati. Harta kita berubah, harta yang katanya kita cari bersama berubah menjadi harta gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, amal itu putus. Maksud putus itu tak bisa dia dibawa mati, putus sampai di dunia ini aja. Maka semua amal mesti diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, handphone siapa bunyi itu? Tapi ada yang bilang katanya bismillah, hadisnya ada juga. Kullu amrin zibalin walam yubda bismillah. Nah, jadi kalau ada ustadz yang mengawali bismillahirrahmanirrahim, betul, ada hadisnya. Kalau dia mengawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, betul juga. Tak usah berkelahi gara-gara itu. Berkelahi antara yang bismillah dengan alhamdulillah, yang ketawa, yang mabuk. Yang penting ada hadisnya. Setiap majelis kalau tidak disebut nama dia, maka majelis itu antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk, majelis berbau. Maka orang kalau berjumpa berdua pun waktu bersalaman menyebut nama dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sunnah. Bersalaman mengucapkan sholawat. Apa ini? Bid'ah ini mengucapkan sholawat waktu salam. Memang tak ada Nabi mengatakan kalau kamu bersalaman bersolawatlah kamu, tak ada. Tapi dalam hadis dikatakan kalau satu majelis tidak disebut namanya, maka majelis itu antana jifah. Antana busuk, jifah bangkai. Bangkai busuk, berulat, benanah, berbau. Maka supaya majelis kita ini tidak jadi majelis bangkai busuk, kita sebut namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Anak kecil disayangi, orang tua dihormati. Semua anak-anak yang kecil-kecil ini semuanya kita sayangi semua, karena mereka lah yang akan melanjutkan sholat berjamaah di masjid ini nanti. Selama di masjid itu masih ada anak-anak kecil, bersyukurlah. Ini saya tengok subuh ini tadi banyak kali anak-anak kecil. Banyak sekarang masjid tidak ramah anak, tak ada lagi anak kecil, orang-orang tua aja isinya. Tapi di masjid ini banyak anak kecil. Padahal ini hari Ahad, hari libur ini. Anak kecil dibawa bagus. Kata pepatah orang-orang tua kita, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Maka bawalah anak kecil. Memang anak kecil ini agak-agak ribut memang sedikit. Nah, itu kan suara dia aja dari tadi. Tapi kalau kita halau dia dari masjid ini, pulang. Nanti siapa yang mau meramaikan masjid ini? Kalau di masjid itu masih ada anak-anak berlari-lari, berteriak-teriak, melompat-lompat, bersyukurlah. Ada video saya tonton, pas sedang sholat, anak itu di belakang ribut. Mungkin bapaknya emosi, mundur, dia disipakkannya anak itu ke belakang. Takutnya yang menyipak itu mati. Umat darah tingginya kan. Nah, maka yang orang tua kita hormati, ustadz-ustadz, guru-guru kita yang hadir subuh ini yang tak dapat saya sebutkan satu-satu namanya, kita doakan panjang umur, sehat badan, supaya melimpah berkah umurnya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Subuh ini kita mau mengkaji hadis. Yang mau kita kaji subuh ini adalah hadis, pakai tha, hadis. Kalau pakai baris atas, hadas. Jangan salah. Apa yang dikaji Ustaz Somad tadi? Hadas. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadas kecil cukup dengan wudu. Tapi kalau hadas besar mesti mandi wajib. Yang dikaji hadis subuh ini adalah hadis. Hadis itu apa? Hadis itu 5. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqilatin wa khuluqiyatin.
ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, sifat fisik Nabi dan bawaan Nabi min ba'di wiladatihi, sejak dia lahir sampai Nabi meninggal dunia. Itulah hadis. Jadi nanti kalau ada yang bercerita tentang wajah Nabi, senyum Nabi, cara berjalan Nabi, rambut Nabi, kuku Nabi, itu semua disebut dengan hadis. Hadis itu kalau bahasa Indonesianya apa? Cerita. Cerita-cerita. Cerita Nabi ini dikumpulkan oleh ulama. Kalau menjelaskan hadis, sebutkan kitabnya. Kata Nabi, mohon maaf ya Pak, dalam kitab apa? Pokoknya jangan kau tanya-tanya. Banyak tanya masuk neraka kau nanti. Tapi kalau mau menanya Ustadz, jangan di tengah orang ramai. Takutnya dia entah lupa. Takutnya itu mempermalukan dia depan orang banyak. Nanti pas berdua, Ustadz, hadis yang Ustadz sampaikan tadi itu riwayatnya dalam kitab apa ya Pak Ustadz? Lupa pula aku. Kalau depan orang banyak kan jatuh harga diri dia. Tapi saya kalau ditanya orang, tidak semua saya jawab. Imam Malik pun ditanya 48 masalah, tak semua dijawabnya. Tapi kami tonton di YouTube itu, kami tengok semua Ustadz jawab. Yang bisa aja di-upload. Yang tak bisa jangan dia. Rusaklah harga diri kita kan. Itu maka saya kalau ditanya, so tolong kalau ada pertanyaan pakai kertas, saya bilang. Kenapa? Karena pakai kertas bisa kita tengok kan. Ini agak payah nih, masukkan ke bawah. Jadi kalau coba langsung kita ditanya, itu riwayat siapa kata dia, nomor berapa, bab apa katanya. Gimana caranya biar supaya kita nggak jatuh, ngamuk kita. Yang kau tanya lagi, kau pikir aku bodoh ini? Gitu caranya. Jadi hadis yang mau kita kaji ini kitabnya namanya Sahih Al-Bukhari. Apa namanya? Sahih Al-Bukhari. Sebetulnya judulnya panjang. Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyamih. Kenapa kitabnya ini disebut dengan Al-Jami'? Jami' artinya semuanya ada. Karena di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada fiqih, di dalamnya ada akhlak, di dalamnya ada sirah, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada zikir. Maka disebut dengan Al-Jami'. Kenapa disebut musnad? Karena di dalamnya bersanad. Apa itu sanad? Silsilah. Ustadz dulu belajar Quran sama siapa? Aku belajar Quran sama Syekh Azra'i Abdul Ra'ub. Rumahnya di tepi Sungai Deli. Datang saya ke rumahnya dulu. Saya sekolah di Muallimin. Kalau tuan membeli peniti, jangan dicucukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, tanda waktu sudah mau habis. Saya dulu sekolah di Muallimin Al-Wasliyah, Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal, pagi. Nah, kalau malam, saya mengaji ke Syekh Azra'i Abdul Ra'ub di Sungai Deli. Ngaji di situ dari tahun 90 sampai 93. Khatam saya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Syekh Azra'i itu kalau mengajar duduk aja. Tapi kalau salah gitu, apa gitu? Macam tidur dia, hafal Quran. 4 kali jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran internasional di Makkah Al-Mukarramah. Saya tahunya sesudah dia meninggal. Waktu ngaji itu anak kita anak SMP mana tahu? Ngaji. Pas dia meninggal, saya baca koran. Sudah meninggal hari ini ulama besar internasional, pernah jadi 4 kali dewan juri di Makkah Al-Mukarramah, dihormati oleh pemerintah Saudi Arabia dan dunia, Syekh Azra'i Abdul. Oh, guru tempatku mengaji dulu. Hebat rupanya dia. Allah maafillah warhamhu wa'afihi wa'afain. Syekh Azra'i itu belajar ke siapa? Namanya Syekh Ahmad Hijazi di Makkah Al-Mukarramah. Dari gurunya sampailah ke sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampailah ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad. Jadi tolong dihidupkan lagi sanad Al-Quran di Medan ini, karena Medan ini tempatnya qori-qori, ulama-ulama besar dulu di Medan. Imam Masjidil Haram di Makkah itu punya muridnya itu datang ke Medan ini, diangkat menjadi imam besar Masjid Raya Al-Masun oleh Sultan Delhi. Namanya Syekh Hasan Ma'sum. Syekh Hasan Ma'sum ini udah tua. Jadi waktu itu ditanya orang, Syekh Hasan Ma'sum, nanti kalau engkau meninggal dunia, siapa pelanjut engkau? Ditunjuk Syekh Hasan Ma'sum. Itu yang akan melanjutkan nanti. Yang ditunjuknya itu namanya Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis. Ulama-ulama besar.
Tolong anak-anak muda tulis biografinya di sosmed supaya orang tahu Medan ini tempatnya ulama-ulama hebat. Ini sekarang saya tidak di Sumatera Utara nih, tinggal saya di Riau. Apalah yang orang tahu tentang Sumatera Utara ini sekarang? Pagar besi banyak hilang. Saya menengok dari luar, padahal di sini dulu sarangnya ulama-ulama besar yang hebat-hebat itu dari sini. Maka lahirlah satu asli made in Medan Sumatera Utara, namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Dan Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis itu menulis kitab Ulumul Hadis satu, namanya Ulumul Hadis. Kami membaca kitab itu di Muallimin Al-Jam'iyatul Wasliyah. Dari saya ke guru saya, sanadnya ke Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Sampailah sekarang. Mudah-mudahan bangkit lagi para ulama-ulama besar dari Sumatera Utara ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar. Mukhtasar, kenapa disebut kitab ini mukhtasar, ringkasan? Karena hafalan hadisnya 600.000 hadis. Yang ada di kepala Imam Bukhari itu 600.000 hadis, 600.000 hadis. Tapi kalau itu dicetak banyak kali, akhirnya diringkasnya, itulah dia kitab, isinya 7.275 hadis. 7.275 hadis. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Kenapa disebut As-Sahih? Karena semua hadis yang ada dalam kitab ini sahih. Rupanya hadis itu berapa? Yang paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Di bawah dhaif maudhu'. Maudhu' tak boleh diriwayatkan sama sekali, hadis palsu. Al-Bazinjan syifa'un min kulli da'. Terong obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terong. Biar terongnya itu laku. Hadis palsu tak boleh diriwayatkan sama sekali. Hadis dhaif, oh hadis dhaif banyak kali. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadis dhaif. Awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Hadis dhaif. Utlubul ilma walau bisin, tuntut ilmu walau ke negeri Cina. Hadis dhaif. Sekarang banyak ustaz-ustaz berceramah, hadis dhaif tak boleh diriwayatkan. Hadis dhaif, kata Imam Nawawi, ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ijma' ulama boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. 1, bukan masalah halal haram. 2, bukan masalah akidah. 3, tak ada periwayatnya yang kazab, penipu, pendusta, pembohong. 4, masih bernaung di bawah hadis sahih. 5, untuk fadail a'mal, motivasi beramal. Misalnya ada ustadz nanti khutbah Jumat, disampaikannya, semangatlah anak-anak Medan menuntut ilmu, utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Boleh apa tak boleh? Boleh. Apa pula salahnya? Bukan masalah akidah, bukan masalah fikih, bukan ada periwayatnya yang pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, memotivasi supaya orang belajar, tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Dulu begitu, sekarang tak perlu karena Cina itu sudah datang kemari. Sampai jauh-jauh ke sana. Nah, jadi jangan sembarangan. Ini baru mendengar 2 kali YouTube, orang anti hadis dhaif langsung menyalah-nyalahkan orang. Hadis hasan dan hadis sahih tak ada ikhtilaf antar ulama, boleh diamalkan. Jadi hadis yang mau kita bahas subuh ini hadisnya hadis sahih, tak ada ikhtilaf. Kenapa sahih? Karena semua yang ada dalam Sahih Bukhari itu sahih, hadis sahih. Bukhari bukan nama orang. Imam Bukhari bukan nama orang. Bukhari artinya orang Bukhara. Bukhara, Bukhari. Orang Makkah, Al-Makki. Makkah, Al-Makki. Madinah, Madani. Medan, Medan. Nah, jadi kalau ada nanti nama Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Abdul Somad Al-Maidan, dikomplain orang, apa pula Al-Maidani, bukan orang Medan dia katanya. Man sakana baladan arba'a sanatin, man sakana baladan arba'a sanawatin faqad sahha an yunsab ilaih. Siapa yang tetap di suatu kota selama 4 tahun, boleh dipakai nama kota itu. Jadi kalau ada orang yang menyebut nama itu, namanya Ustadz Abdul Somad Al-Maidani itu, bukan orang Medan dia. Iya, tapi dia dulu sekolah 5 tahun di Medan. Nah, itu jawabnya. Boleh dipakai. Dulu ada namanya ulama besar, Ustadz Husain Sardani.
tamat dari Irak, dari Baghdad, Irak, dari tempat Saddam Hussein. Namanya Syekh Hussein Sardani, ulama besar Al-Wasithiyah. Sardani itu dari Serdang. Serdang itu Sardani. Ulama besar. Jadi ulama-ulama besar. Dulu waktu saya kuliah di sekolah di Muallimin, yang mengajar saya namanya Ustadz Hafiz Yazid. Kata dia, ada ulama besar namanya Syekh Abdul Somad. Saya waktu itu tuh terus di ujung Al-Falembani. Al-Falembani berarti Lembang. Syekh Abdul Somad Al-Falembani hidupnya tahun abad ke-18. Dia murid langsung dari Syekh Abdul Karim Saman dari Madinah Al-Munawwar. Syekh Abdul Somad Al-Falembani ini seangkatan dengan Datuk Kalampayan di Kalimantan. Moyangnya dari Abah Guru Sekumpul, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari berarti orang zaman dulu kalau disebut nama itu langsung tahu kita nama. Itulah hebatnya orang Batak, asal disebut namanya langsung kita tahu dia dari mana. Siregar, tak mungkin dari Solo. Asal disebut nama, itu hebat. Jadi yang punya marga pertahankan nama itu. Kenapa? Karena itu menunjukkan identitas diri kita. Dan biasanya nasab-nasab ini membuat orang menjadi bersaudara. Pernahkah orang Batak berperang gara-gara agama? Tidak pernah. Bacalah sejarah orang Batak berperang gara-gara Islam sama Kristen. Tidak pernah. Kenapa? Karena kalau udah jumpa, bertutur dia, bertarombo dia, walak ita sesudena. Tak jadi dia berperang. Karena bersaudara lebih kuat daripada beragama bagi mereka. Maka anak-anak kita ini pertahankan nasab itu. Kenapa? Karena itu menunjukkan identitas diri. Nah, Bukhari bukan nama orang. Bukhari adalah nama kampung. Bukhari orang Bukhara. Bukhara itu sekarang di mana? Uzbekistan. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta naik pesawat ke Tashkent, dari Tashkent naik kereta api ke Bukhara. Sampai di Bukhara, itulah dia nama kampung Bukhara. Orang Bukhara itu disebut dengan Bukhari. Siapa nama kau? Bukhari. Kau orang Bukhara? Enggak, aku orang Teluk Nibung. Kenapa pula orang Teluk Nibung nama kau? Tanjung Balai Teluk Nibung, tembak lantai kena hidung. Kenapa nama kau Bukhari? Entah, begitu dikasih nama ayahku dulu. Rupanya orang dulu pakai nama Bukhari itu untuk mengambil nama barokah ahli hadis ini. Nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Saya lebih hafal nama dia daripada nama saya sendiri. Nama saya sendiri cuma 4 yang saya ingat. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Muhammad Shah, dari pihak ayah saya. Ayah Muhammad Shah itu sudah tak tahu saya. Dari pihak emak saya hafal saya 5. Abdul Somad, anak Hajjah Rohana, anak Siti Aminah, anak Syekh Abdurrahman, Syekh Silau Laut, anak Nahoda Alang, anak Nahoda Ismail. Ayah Nahoda Ismail itu sudah tak tahu saya. Coba pulang nanti tanya. Yang hafal nasabnya sampai 5, angkat tangan. Mati Maita. Dapat aja agak 3 jadilah. Jangan sampai nanti anak kita pas ditanya orang, coba sebutkan nasab kau. Aku anak bayi tabung. Kau coba sebutkan nasab kau. Aku Pak Ustadz, dulu ada imam masjid pulang, dibukanya pintu, ditengoknya dalam kardus, itulah aku. Jadi siapa nama kau dibuat di KTP? Bin Kardus. Jangan buat nama bin yang tak baik. Kalau tak tahu nama ayahnya, buat bin Abdillah, anak hamba Allah. Abdillah, Abdurrahman, Abdurrahim boleh, asal jangan Abdul Somad. Disangka orang anak saya, padahal bukan. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah ini bukan orang Arab, orang Persia, mu'allaf masuk Islam. Jadi atuk Imam Bukhari yang kelima itu mu'allaf masuk Islam. Mu'allaf itu tidak hina. Ini kadang orang, alah kau baru berapa lah generasi kau Islam, atuk kau pun mu'allaf. Jangan dihina mu'alaf, karena mu'alaf itu ulangan amalnya dari 0, tak berdosa sama sekali. Kalau ada saudara-saudaraku yang mu'alaf, dia ejek orang, apa kau mu'alaf? Iya aku mu'alaf, amalku dari 0. Kau dosa aja isi catatan amal kau. Nah, pertama yang mesti diketahui, hadis ini ada dalam kitab apa? Sahih Bukhari. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Hadis ini diriwayatkan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abbas punya
Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas ini punya ayah namanya Abbas. Abbas anak Abdul Muttalib. Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muttalib. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Pertanyaannya, apakah hubungan mereka? Memang kalau belum sarapan nih payah berpikir memang. Ulang sekali lagi ya, ulang sekali lagi. Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muttalib. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah anak Abbas anak Abdul Muttalib. Apakah hubungan mereka? Kalau emak saya dengan emak dia adik-beradik, itu namanya sepupu. Tapi kalau ayah adik-beradik namanya sewali. Nah, ini mesti tahu nih anak-anak ini. Kenapa anak tak tahu? Karena ayahnya tak menjelaskan. Itu saudara sepupu, sikit-sikit sepupu, sikit-sikit sepupu. Kalau emak adik-beradik itu namanya sepupu. Kalau nenek adik-beradik dua pupu. Itu saudara kau, Ustaz sama dia macam mana? Kami dua pupu. Saya dengan Bang Idris yang berpantun-pantun tuh dua pupu. Nenekku namanya Siti Aminah, nenek dia namanya Siti Fatimah. Siti Aminah dengan Siti Fatimah ini sama-sama anak Syekh Abdurrahman. Jadi kami dua pupu karena nenek kami adik-beradik. Kalau emak adik-beradik namanya sepupu. Kalau ayah adik-beradik namanya sewali. Kenapa disebut ayah adik-beradik itu sewali? Karena kalau mati ayahnya, mati atuknya, mati adiknya, mati abangnya, bisa dia mewalikan nikah. Itu maka disebut dengan saudara sewali. Kalau emak kita dengan ayah dia adik-beradik, apa namanya? Kalau bahasa Melayunya peseloroan. Kenapa disebut berseloro? Karena dia berseloro, lama-lama berlaki berbini. Awalnya berseloro, lama-lama nikah. Nah, itu dia berseloroan. Baru tulang. Paham? Kalau bahasa Arabnya namanya binti ammi. Begitu. Anak-anak kita ini mesti saya jelaskan. Saya di rumah mak saya itu saya jelaskan. Ini namanya Syekh Abdurrahman. Dia punya anak namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah punya anak namanya Siti Ruqyah. Yang dari induk ini namanya Siti Aminah. Punya anak namanya Syekh Muhammad Ali. Nama adiknya lagi Siti Hadiah. Yang ini punya anak namanya Syekh Abdul Latif. Nanti punya anak-anak. Jadi setiap datang tamu hari raya aku tanya, kau sama ini apa hubungan kalian? Tengok itu. Oh, nenek kami adik-beradik. Kalau tak dibuat begitu orang tak tahu. Lebih kenal dia kawan di Facebook. Jadi tolong buatkan ini. Itulah hebatnya orang Batak. Orang Batak tarombo itu dijaganya. Betul? Makanya kalau udah panggil, jumpa dia, ada margamu. Berdua. Habis itu ditanya, apalah kau manggil aku? Apa ya? Berarti kau Batak palsu kata dia. Itu dijaga. Karena ditutur urut ke atas, kita ini rupanya bersaudara. Halak kita sesudena. Rupanya bersaudara. Ustaz janganlah bilang Batak, kami orang Jawa. Sedulur sederek sedoyo kabeh. Pripun kapare panjenenganipun? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Aku ya iso ngomong Jawa. Nek sampean arek ngomong kowe aku iso. Sampean wong Jawa apa wong Batak? Ora. Jawa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ya ada orang awak di siko. Di mana kampung? Enggak ada orang awak Pekanbaru mah. Payakumbuh. Lah suku apa? Hah? Banjar. Bubuhan. Sabarata. Masya Allah, tabarakallah. Saya suka sekali belajar bahasa. Dari kecil saya memang suka belajar bahasa. Sampai di Mesir pun gitu. Asal jumpa sama orang Arab, saya bercakap terus dengan orang Arab. Terus saya di Maroko mesti wajib belajar bahasa Perancis. Sikit banyak mesti tahu. Karena kalau tidak, asal ditengoknya wajah kita asing, dia tak mau pakai bahasa Arab. Ça va bien. Ça va bien artinya apa kabar? Jutaime artinya I love you. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles artinya siapa namamu? Yang paling penting dihafal kalau ke Maroko adalah kalimat je ne parle pas français. Je ne parle pas français artinya aku tak bisa bahasa Perancis. Asal udah agak dalam kali cakap dia, langsung kita bilang je ne parle pas français arabe. Aku tak bisa bahasa Perancis, bahasa Arab aja. Kaif halak? Tolu halak. Bahasa ini penting. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, dia aman dari tipu daya. Saya mau ngasih tahu, yang mengulis kitab Sahih Bukhari 7.275 hadis itu bukan orang Arab.
Bukan orang Arab. Apa tafsir yang paling tua? Tafsir yang paling tua tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 24 jilid, 1 meter panjangnya. Tabari, Tobrustan, bukan orang Arab. Bukhari, Uzbekistan, bukan orang Arab. Kenapa? Allah mau menunjukkan ke agama ini bahwa agama ini akan didiami, akan dihuni, akan dianut oleh semua orang-orang hebat. Kita kalau belajar hadis, sanad ahli sanad dunia ini namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Fadani dari mana? Padang. Mufti Mesir, namanya Syekh Ali Jum'ah. Waktu saya baca biografinya, sanad hadisnya dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani dari Padang. Saya mau ngasih tahu, siapapun kita, apapun suku kita, dari manapun kita, kalau kita muliakan agama Allah ini, kita akan kekal abadi, dikenang sepanjang zaman, insya Allah. Tolonglah agama ini. Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Orang mana itu? Minangkabau. Jadi jangan asal disebut Minangkabau, rumah makan Gumarang. Minangkabau, rumah makan Minang, rendang. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi berperang antara padri dengan adat. Orang padri berpegang ke agama, adat melagayam. Berperang, dilaga oleh Belanda, Divide et Impera, lari ke Makkah. Sampai di Makkah menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal fikih, usul fikih, bahasa Arab. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Ahmad Khatib Al-Minkabawi nikah sama anak saudagar kaya namanya Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi punya anak gadis cantik, nikah sama anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi dekat dengan Raja Makkah. Waktu itu sebelum revolusi King Abdul Aziz. Revolusi King Abdul Aziz 1924. Sebelum revolusi King Abdul Aziz. Lalu kemudian Syekh Soleh Al-Kurdi membawa anaknya tadi, menantunya tadi, Syekh Ahmad Khatib, sholat bersama sultan, bersama raja. Yang jadi imam raja. Zaman dulu raja-raja itu bisa jadi imam. Zaman sekarang ada juga yang bisa jadi imam, tapi zuhur aja. Tak berbunyi. Modal Allahu Akbar. Saking groginya sami Allah pun lain. Sami Allahu Akbar. Majulah Syarif Husain tadi jadi imam. Pas baca ayat ditakdirkan Allah salah ayatnya. Pas salah ayat diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib dari belakang. Selesai sholat, Syarif bertanya, siapa yang meluruskan tadi? Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Kagum dia dengan ilmunya, diangkat jadi imam Masjidil Haram. Dialah orang Nusantara, orang Pulau Sumatera, orang Indonesia. Waktu itu belum ada Indonesia, karena Indonesia baru ada 30 tahun setelah dia meninggal. Dia meninggal 1916, Indonesia baru ada 1945. Jadi waktu itu kita masih kerajaan-kerajaan. Lalu kemudian dia mengajar di Masjidil Haram. Pulanglah muridnya dari Makkah. Nama muridnya itu Kiai Haji Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Pulang ke Jombang, wong Jawa. Itulah yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Salah satu muridnya pulang lagi ke Bukit Tinggi, nama kampungnya Canduang. Itulah yang disebut dengan Inyak Canduang. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Salah satu muridnya dari Makkah itu pulang ke tanah Delhi, datang Sultan Delhi, diangkat jadi imam besar. Itulah dia Syekh Hasan Maksum. Murid-muridnya mendirikan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Di Sumatera Barat Tarbiyah Islamiyah, di Jawa Timur Nahdlatul Ulama. Prinsipnya 3, akidahnya Asy'ari, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Al-Ghazali. Saya mau menyampaikan ke seluruh masjid-masjid, tolong jamaah pengajian-pengajian pakai kitab. 3 ini mesti ada di masjid. Akidah. Kami dulu di Muallimin nama kitabnya Al-Husunul Hamidiyah waktu sanawiyah. Waktu aliyah kitabnya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Bacakan kitab itu ke jamaah. Fikihnya waktu di Muallimin dulu Tuhfatut Tullab Imam Zakaria Al-Ansari. Tasawufnya waktu di Muallimin dulu Ihya Ulumuddin, tapi 4 jilid besar kali. Baca ringkasannya
namanya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasim. Cukuplah itu dah pengajian yang cerita ke sana, cerita kemari, cerita ke sana, cerita kemari. Bukan saya menyepelekan, bukan. Saya takut nanti jamaah ini udah ingat, asal ini ustadznya ini pasti dulunya sabar. Ditengoknya, baru ditengoknya muka ustadz udah tahu ya ini tawakal nih. Coba berkitab. Saya kalau di dekat rumah saya pakai kitab. Kitab yang saya pakai Riyadhus Shalihin. Karena kebetulan saya kuliah dulu jurusan hadis. Itu yang saya paham. Tapi untuk saudara kita yang fikih, mengajar fikih lah di masjid kita, mengajar hadis, mengajar akidah. Sekarang kita baru masuk ke hadisnya. Siapa yang ceramah tadi? Ustadz Somad. Dari kitab apa diambilnya tadi? Sahih Al-Bukhari. Siapa nama periwayatnya tadi? Abdullah bin Abbas, sewali dengan Nabi, ayah mereka adik-beradik. Inilah Abdullah bin Abbas. Saya kalau dibawa orang anak kecil, Ustaz tolong doakan anak saya doakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas. Jadi kalau ada anak kecil minta doakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kalau tak hafal doanya, gerak-gerakkan aja mulut. Daripada ditanyanya apa doa kau, kita tak tahu kan. Waktu Anas bin Malik apa doanya? Allahumma aksir amwalahu wa auladahu wa ja'alhu min ahlil jannah. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Tak ada disebut banyakkan bininya. Tapi bunyi banyak anak itu mesti banyak. Nggak ada disebut begitu. Hati-hati kalian, bini kalian nengok dari atas. Maaf ya Bu ya. Allahumma aksir amwalahu, banyakkan hartanya, wa auladahu, banyakkan anaknya, wa ja'alhu min ahlil jannah, jadikanlah dia penghuni surga. Makanya kalau ada orang bawa anak kecil, doa Nabi kepada cucunya Hasan Husain, u'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli ainil lama. Kalau ada orang bawa anak kecil ke saya campur 3 doa itu. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Allahumma aksir amwalahu wa auladahu wa ja'alhu min al-jannah. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli ainil lama. Aku tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, aku udah tua tak bisa aku menghafal. Doa pakai bahasa kita aja. Selamatkan anak ini dari sabu-sabu, dari lem kambing. Selamatkan anak ini dari mencuri besi-besi masjid. Selamatkan anak ini dari buah kecubung. Selamatkan dari ganja. Selamatkan dari mabuk pertamak. Selamatkan dari menjual tabung gas untuk beli narkoba. Tak usah kuat-kuat, pelan-pelan aja. Tahu orang sebelah lain doa kau nih, udah. Nah, sekarang baru kita masuk teks hadisnya. Kitabnya Sahih Bukhari. Riwayatnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini makamnya di Taif. Di Taif itu ada makam Abdullah bin Abbas. Pas mau masuk pintu masjid di sebelah kiri, di dalam itulah makam Abdullah bin Abbas. Tapi makamnya tidak boleh diziarahi karena Saudi tak boleh ziarah. Ziarah ke makam Nabi pun orang tuh marah. Kita udah mau nangis di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Haji. Jadi awak nangis. Awak udah siap-siap udah mau nangis. Akhirnya nangis juga keluar. Pas tanya, kenapa kau nangis? Dimarahi polisi itu. Nah, jadi beliau meninggal. Dan sahabat Nabi yang paling banyak tafsir Al-Qur'annya adalah Abdullah bin Abbas. Kalau mau menengok tafsir Abdullah bin Abbas paling lengkap dalam kitab tafsir At-Tabari, diriwayatkan oleh murid-muridnya. Imam Ad-Dhahhak murid dia, Mujahid murid dia, Qatadah murid dia. Ini semua adalah ahli tafsir. Nah, sekarang kita baru masuk ke teks hadisnya. Apa bunyi teks hadisnya? Ma min ayyamin, tidak ada hari, al-amalu sholihu fihinna ahabu ilallah, beramal soleh 10 hari ini lebih dicintai Allah daripada amal yang lain. Datang sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan berjihad ke Palestina, bagaimana dengan jihad berperang? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, jihad pun kalah dengan amal yang 10 hari ini. Illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kalau ada orang yang keluar rumah membawa nyawanya, membawa hartanya, walam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tak pulang lagi ke rumah, hartanya habis, nyawanya habis, mati syahid. Itulah yang bisa mengalahkan yang 10 hari ini. Jadi kalau belum bisa kita mati syahid, paling tidak kita isi yang 10 hari. Apa saja amalnya? Amalnya ada 5. Apa saja amalnya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Begitu kalau masuk TV ada iklannya. Amal yang pertama, amal yang paling disukai Allah adalah puasa.
Kenapa darah tersumbat ke otak? Karena paralonnya macet. Ini ada paralon ini dari jantung ini kan menyembur darah. Dari jantung ini menyembur darah nih ke otak. Paralonnya tersumbat. Kenapa paralon tersumbat? Karena banyak gula. Gara-gara minum teh. Itu maka bagus Masjid Al Amal ini. Tak ada teh di atas meja.